Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita mau membahas bagaimana cara membuat gambar drawing atau gambar dua dimensi dari part 3D yang sudah kita buat di Autodesk Inventor. Untuk langkah yang pertama, silahkan buka Autodesk Inventornya. Sebelumnya kita sudah membuat salah satu part 3D yang namanya part Glen di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita mau membuat gambar drawingnya atau gambar dua dimensinya. Setelah Autodesk Inventornya sudah terbuka, klik File, New, kemudian pastikan dia berada di Matrix, kemudian pilih ISO IDW, tipe file ISO IDW, ini ISO IDW, kemudian Create. Oke. Sekarang kita sudah membuka window yang untuk tipe file drawing atau IDW. Kemudian yang ini kita setting dulu apakah template-nya ini sudah sesuai atau tidak. Ini ada di historinya, ada sheet atau lembaran, ini klik kanan, kemudian edit sheet. Nah, di sini ada size gambar kerjanya. Apakah kita memakai A3 atau A4? Kalau kita pakai A4, kita tinggal pilih A4. Kita pilih misalnya A3. Kemudian sebenarnya boleh portrait ya, bentuk gambar kerjanya. Tetapi kita juga bisa menggunakan landscape, tergantung pada format yang ada. Sekarang kita pakai yang landscape dulu. Klik OK. Setelah ini sudah kita pastikan dia 3. Kemudian kita juga harus memastikan apakah template ini sudah berada pada sudut pandang pertama atau pandang ketiga. Kalau kita yang di Indonesia biasanya kita pakai sudut pandang yang ketiga atau third angle. Oleh karena itu klik Manage, klik Style Editor. Terus di sini tadi ini standar, klik di Default Standard ISO. Kemudian pilih View Preference. Nah, View Preference ini di sini ada tipe proyeksi atau sudut pandang. Kalau defaultnya dia pakai first angle. Nah, kalau first angle ini kan biasanya dipakai di Eropa ya. Kalau nanti kita biasanya menggambar atau redesign dari spare part yang ada di Eropa, kita pakai yang first angle. Tapi kalau kita membuat gambar baru di Indonesia, biasanya kita pakai third angle. Atau tergantung pada di mana kita bekerja. Kalau Anda bekerja di perusahaan Eropa, mungkin pakai first angle. Jadi tidak mutlak harus pakai third angle ya. Tergantung pada di mana kita bekerja. Sekarang kita coba dulu third angle. Kemudian save and close. Setelah itu kita bisa membuka file part yang sudah kita gambar sebelumnya. Klik place views, kemudian base. Di sini ada tool browse. Berarti ini sekarang kita browse open in existing file. Karena kita sudah membuat file yang sebelumnya saya simpan di sini. Di Praktikum CAD 2 Inventor, di part ada Glen tutorial. Sekarang kita pakai yang Glen. Open. Nah, kemudian di pop-up-nya ini atau di box untuk untuk box tampilan box untuk pengubahan ini bisa kita atur. Misal skalanya 1:1 atau 1:2. Sekarang kita pakai 1:1. Terus ini juga ada yang model yang pertama itu adalah style dari part yang akan ditunjukkan di sini. Nanti bisa kita coba-coba ini apa bedanya. Ada yang hidden line remove, ada yang pakai hidden line, ada yang pakai solid. Ini kalau ini pakai hidden line, kalau ini tidak pakai hidden line, kalau yang kanan dia pakai solid. Jadi dia penuh, jadi bersih padat maksudnya. Sekarang kita pilih dulu ini. Kemudian kita klik ini juga untuk menampilkan mau tampilan yang mana, ini bisa sebenarnya ini. Di sini sudah ada pilihannya. Kita pakai front misalnya. Seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, jadi dia modelnya sekarang seperti ini, ada hidden line-nya.
Kemudian kita ingin melihat tampak atas. Kita klik projected ini, projected kita klik arahkan ke sini. Nah, klik di sini nanti otomatis dia modelnya seperti ini. Klik kiri, klik kanan, create. Nah, jadi seperti ini. Terus kalau misalnya kita mau ngedit yang ini juga bisa kita klik 2 kali yang bagian atas. Apakah kita mau pakai model yang mana? Apakah kita mengikuti style yang sebelumnya atau bisa kita ubah, tinggal dicentang saja ini apakah tercentang atau tidak. Kalau misalnya kita pengennya itu adalah solid, boleh, tapi biasanya kan harus sesuai dengan tampak depan atau tampak atas. Berarti ini kita sesuaikan saja, artinya style from base, artinya stylenya sama dari gambar pertama yang kita tampilkan ini atau tampak depan. Oke, modelnya seperti ini. Oke, sebelum kita menampilkan dimensi misalnya, terkadang di dalam membuat gambar drawing di zaman sekarang sudah sering ditampilkan tampak isometri namanya. Jadi tampak isometri ini adalah untuk menjadi alat bantu untuk orang yang memanufacturing. Jadi dibuat tampak 3 dimensi. Ini bisa kita buat dengan kita klik projected, arahkan ke sini ya. Kemudian klik kiri di sini. Nah, klik kanan create. Ini adalah sebagai bentuk 3D-nya, isometrinya, sebagai alat bantu untuk mempermudah orang yang membaca gambar ini. Tapi biasanya karena kita memakai basic 3 dimensi, biasanya ini dipakai dalam bentuk solid, bukan bentuk yang hitam putih kayak gini ya. Jadi kita pakai ini solid biasanya, dan scale-nya juga lebih kecil dari yang gambar utamanya. Berarti ini kita pakai 1:2. Terus ini kita pakai yang shaded atau yang solid. Nah, jadi ini tidak termasuk dari bagian dari gambar teknik di sini, tetapi ini akan menjadi acuan orang yang membaca. Kira-kira bentuk gambar ini bagaimana sih? Gitu. Ini karena kemudahan software untuk membuat 3D. Kalau dulu kan untuk membuat seperti ini kan rumit ya. Kalau misalnya pakai AutoCAD berbasis 2 dimensi yang versi zaman dahulu, sehingga orang tidak perlu ini karena butuh waktu, jadi hanya dibuat bentuk dimensi. Apalagi sebelumnya yang menggunakan manual, pakai pensil, pakai penggaris gitu, agak kesulitan, makanya dibuat hanya ini. Tapi kalau sekarang karena sudah gampang, ya kita buat seperti ini tidak apa-apa. Itulah yang disebut dengan gambar itu adalah informasi yang lengkap untuk orang yang membaca. Itu sebenarnya pengertiannya. Jadi dia dinamis, tidak terlalu kaku, walaupun memang harus mengikuti standar-standar yang sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke membuat dimensi. Oke, membuat dimensi. Nanti ini bisa kita buat dengan dimensi seperti ini. Yang pertama, atau misalnya kita membuat garis bantu dulu untuk membuat garis center. Kita klik ini, kemudian yang ini kita klik. Tadi ini klik centernya ya, center mark ini juga. Nanti dia akan membuat center mark untuk yang lingkaran. Kalau yang ini, yang untuk lubang yang di bawah, kita pakai namanya garis tengah atau center line bisector. Kita klik di sini, kita klik lagi di sini, dan ini kita klik. Maaf, ini salah satu. Ini itu menunjukkan bahwasanya itu adalah lubang. Seperti ini. Oke, terkadang kita mau membutuhkan potongan ya, terkadang saja. Kalau misalnya kita ingin membuat potongan sebagian, ini bisa kita membuat dengan cara membuat sketsa di bagian yang akan kita potong. Start sketch, kita ambil di sini, misalnya kita memotong 1/4 seperti ini. Kita memotong 1/4 di sini. Oke, kita ambil di sini, kemudian kita pilih pemotongan di sini, tapi kita ngambilnya dari sini. Ini ambil, arahkan ke sini, arahkan ke sini. Ini agak lebih juga tidak apa-apa, karena ini kita masih mengambil dari tampak depannya. Nanti kedalamannya baru kita setting. Seberapa jauh ini diambil dari sini ke sono, titik tengah. Ini sembarangan saja. Kemudian finish sketch. Setelah itu kita pilih breakout. Kita pilih breakout, kita arahkan ke sini di bagian yang kita bikin sketsa tadi. Arahkan ke sini, nanti dia otomatis akan terpilih profil yang sudah kita bikin tadi. Kemudian
kita pilih tadi di sini ya, from point. Sekarang pastikan dia dari titik mana dia kita potong. Berarti sebenarnya di sini, boleh di sini kita pilih. Ini kita arahkan di sini. Berarti dari sini kedalamannya ke dalam sampai berapa? Ini tadi kita bikin 35 supaya dia sampai ke titik tengah ini. Oke. Nah. Oke, seperti ini ya. Jadi ini sekarang terpotong dari sini ke sini. Untuk membuktikannya bisa kita lihat project view dulu sekali sebentar untuk melihat ininya dari sini. Nah, dia seperti ini. Jadi sekarang benda itu kita potong seperempat. Itulah gambar maksudnya ini. Tapi ini tidak perlu kita butuhkan, kita hapus saja. Artinya kita di sini adalah memotong seperempat. Kita hapus. Oke. Terus apalagi yang dibutuhkan? Sekarang kita membuat dimensi. Nah, klik annotate, kemudian dimensi. Dimensi itu bisa dibuat dari titik ke titik. Misalnya dari titik ke titik dari sini. Titik ini arahkan ke titik ini. Nah, dia akan mendapatkan satu buah dimensi. Klik OK. Oke. Kemudian garis misalnya. Jadi hanya satu garis, arahkan saja dimensikan, kemudian masukkan sini. Nanti dia otomatis membentuk dimensi pada sebuah garis. Misalnya ini. Sini ada satu. Oke. Terus semisal kita ingin membuat garis ke garis juga boleh. Misal ini adalah titik ini ke sini ya. Nah, boleh. Untuk membantu yang manufacturing untuk membuat misalnya ada tolak ukur pada saat proses manufacturing. Itu untuk membuat garis. Terus kalau misalnya kita ingin membuat radius, kita boleh pakai yang ini. Tetap saja dimensi. Nah, ini kita pakai radius 16. Kalau misalnya kita menunjukkan ini radiusnya sama karena simetri, boleh kita pakai di sini 2 kali kali radius 16, artinya ini dengan ini radiusnya sama. Terus kalau misalnya kita ingin membuat diameter, ini karangkan saja mouse ini adalah diameternya 58. Itu satu, kemudian ini satu lagi, kita bikin diameternya. Nah, kita sudah mendapatkan dimensi itu. Terus kalau misalnya di sini ada angle, kita bisa pakai dimensi juga. Kan kita kadang harus mengukur agak rumit. Kita kan mengukur yang 15 derajat ini. Terkadang kalau modelnya seperti ini agak susah. Boleh kita ambil yang simetri dengan itu. Nah, ambil di sini. Artinya kita juga harus mengetahui perbedaan sudut di dalam matematika ya. Sudut simetri yang sama. Berarti tampak ini dengan tampak ini adalah sama. Itu simetri. Terus kita ingin menunjukkan bahwasannya membuat dimensi yang ada keterangan. Misalnya kita pakai leader, ini ada lubang, ini lubang yang kedua ini kita ambil dari sini. Ini adalah diameternya 2 kali 13 drill. Itu artinya ada 2 buah lubang, diameternya 13 dengan proses drill untuk membuat lubang ini. Jadi dia nggak pakai ulir ya. Jadi dia dilubangin saja. Itu maksudnya. Kemudian kalau misalnya kita ingin melengkapi dimensi yang lain, silakan. Di sini sebenarnya sudah bikin 213. Kalau misalnya kita tambah juga mubazir ya. Ini diameternya 13. Di sini saja sudah menunjukkan ukuran yang sama. Jadi sebenarnya tidak boleh menggunakan dimensi yang mubazir. Terus kalau misalnya kita ingin menambahkan ketinggiannya ini ke sini, boleh kita pakai di sini. Oke. Dia lurus. Kalau misalnya ini kita geser sedikit boleh.
20. Nah, modelnya kalau misalnya masih ada yang dibutuhkan yang lain bisa dilengkapi. Atau misalnya ada sebuah permukaan yang butuh permukaan yang rata atau kerataan, atau lapisan permukaannya ini halus atau tidak, itu bisa kita pakai menggunakan notasi yang model seperti surface permukaan. Ini surface kita modelnya apa gitu ya, itu boleh kita lakukan di sini. Ini sudah ada standar-standarnya. Kalau di bagian ini nanti kita bisa tulis apa, di sini ditulis apa gitu, tergantung sama kebutuhan. Dan di teorinya sudah dipelajari ya, itu dipelajari di gambar teknik. Di modul juga sudah dilampirkan juga sebagai pengingat untuk mahasiswa praktikan. Terus oke, masih ada lagi nggak yang dibutuhkan di sini? Oke, kalau misalnya kita ingin menyesuaikan dengan garis ini, terkadang kita butuhkan center line ini ya, supaya lebih di sini sedikit. Kita tarik saja. Modelnya jadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini juga sebenarnya kan garis tengah ya. Kita ambil di sini. Oke, masih ada lagi. Kalau nanti masih kurang dimensinya, boleh kalian tambahkan saja. Tapi setidaknya bagaimana cara membuat dimensinya adalah caranya seperti ini. Ini radiusnya sudah, ini radiusnya sudah. Yang ini radiusnya kita bikin di sini. Oke. Terus jarak antar lubang ya. Jarak antar lubang boleh kita bikin di sini. Kita bikin sini aja. Nah, jarak antar lubang ini kita pindah. Bagaimana cara menampilkan dimensi? Tetap ada aturannya ya, supaya tidak saling memotong dengan garis utama. Ada garis utama dari si dimensi atau dimensi dengan dimensi supaya tidak saling tindih. Itu sudah ada aturannya. Oke, apalagi yang masih ada? Kalau misalnya kalian butuh di sini center line juga boleh. Kalau misalnya kita ingin butuh center line di sini, ini juga boleh kita pakai di sini. Modelnya seperti ini. Misal dimensinya sudah cukup ya, atau di sini masih ada. Di sini ada fillet, radiusnya 2. Oke. Semisal dimensinya sudah cukup, lalu bagaimana cara mengisi kepala gambar? Nah, menyangkut tentang format kepala gambar ini bisa kita buat manual. Caranya adalah klik sheet, cari yang ISO-nya, kemudian expand, tidak perlu di expand deh. Klik di ISO, klik kanan, saya ulang lagi, klik kanan di ISO, kemudian edit definition. Nah, ini akan muncul kepala gambar. Kalau misalnya kita ingin mengubah semua garisnya ini boleh, berarti kan tinggal kita gambar nanti seperti ini. Seperti standar yang ada di buku yang sering kita gunakan ya, itu boleh bikin sendiri. Tapi katakanlah kita sekarang mengikuti template yang ada di Inventor, hanya saja kita mau mengisi penamaan ini. Misal company, perusahaannya adalah kita pakai Lab Design. Terus autornya siapa yang mendesain? Design by author. Katakanlah namanya Dian. Sesuai dengan nama kalian sendiri. Kemudian diperiksa oleh check by. Nah, ini dicek oleh dosen, misalnya RS. Kalau digambar pakai inisial juga boleh, tergantung sama template yang ada di perusahaan ya. Kemudian ini approval date. Jadi dia di approve di tanggal berapa? Katakanlah dia 28/12/2021. Kemudian approve by, siapa yang mengapprove ini? Katakanlah saya, RS. Kemudian creation date, tanggal berapa ini dibuat.
Katakanlah ini dibuat tanggal 28 juga 2021. Kemudian ini titlenya apa? Ini adalah part engine 1, untuk katakanlah part engine saja dah. Part engine. Biasanya part number ini adalah bisa diubah namanya. Misalnya ini adalah Glen, ubah namanya Glen. Berarti Glen ini bagian dari part engine, nanti part engine banyak misalnya ya. Kemudian ini sheet number, itu adalah nomor lembaran dari berapa banyak lembaran dalam satu assemblyan ini misalnya. Tapi karena kita gambar satu, berarti 1 dari 1. Berarti ini gambar cuma 1. Revision number ya revisi 1, karena memang ini baru kita buat ya. Kalau memang udah direvisi 2 kali, nanti kita bikin revisi yang kedua. Oke. Terus kita finish sketch. Sekarang kepala gambarnya sudah berisi semua ya. Design by, check by, approve, date. Ini artinya date di approve ya. Ini date dia dibuat. Kadang di sini masih dikasih approve atau berupa stempel atau tanda tangan. Kemudian di sini lab design unsada, merupakan kita yang membuat. Ini nama partnya adalah Glen dari bagian dari part engine. Nah, kalau modelnya sudah seperti ini, kita mau melakukan edit juga kan masih bisa, tergantung sama detail gambar yang dibutuhkan. Dan ini juga sudah oke. Kalau sudah oke, tinggal kita mengubah ke PDF supaya nanti bisa di print. Ini save dulu, save, masuk Glen tutorial, dimasukkan di bagian sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas membuat seperti ini ya. Kalian bikin dulu file penyimpanan supaya lebih rapi. Pilih drawing, ini Glen tutorial untuk Glen tutorial CAD, Glen tutorial drawing save. Kemudian kita ekspor file, ekspor PDF, nanti dia akan otomatis ini, namanya juga akan sama dengan tipe file yang kita buat. Sekarang kita cek apakah sudah ada. Nah, ini dia sudah ada, Glen tutorial drawing. Nah, ini modelnya. Itulah kelebihan dari Autodesk Inventor, itu lebih mudah, dan hasil gambar pun yang diekspor ke PDF itu lebih enak dilihat karena dia lebih kontras ya. Mau diperbesar seberapa pun ini pixelnya akan mengikuti. Jadi kalau misalnya ada gambar detail yang kecil sekali, kalau kita perbesar dia masih bisa diamati. Itulah kalau Inventor lebih bagus untuk menampilkan gambarnya. Kalau misalnya kita kecilin pun dia masih terlihat hidup terus. Jadi pixelnya itu bukan pixel yang mati. Nah, oke. Jadi untuk membuat drawing atau gambar 2 dimensi atau gambar detail, kalian bisa kembangkan lagi kurang lebih metodenya seperti ini di Autodesk Inventor. Dan kalau misalnya kita ingin membuat kepala gambar ini sesuai dengan format kita masing-masing, itu bisa dengan cara manual tadi, di edit definition dari ISO dari sheetnya tadi, baru kita gambar manual, itu boleh. Maka dengan demikian untuk pertemuan membuat gambar 2 dimensi ini sudah selesai. Tugas kalian adalah mempraktekkan seperti yang saya buat untuk menampilkan gambar 2 dimensi sama persis seperti ini. Tahapannya terserah dimulai dari mana, itu tergantung sama kalian yang membuat. Jadi berbagai cara untuk membuat gambar 2 dimensi, tidak harus sama persis dengan yang saya buat caranya, tetapi hasilnya harus menunjukkan hasil yang sama. Nanti namanya di sini harus terlihat nama kalian sendiri, dan ketika kalian membuat itu suaranya direkam ya, supaya ketahuan itu adalah saudara yang membuat, bukan orang lain. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.